Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di videoku kali ini aku bakal bawain sesuatu yang sedikit serius, yaitu tentang beberapa negara yang punya kisah bullying paling tragis. Ya, kalian tahu apa itu bully? Untuk kalian yang belum tahu, kalian simak dulu nih apa sebenarnya arti dari bully itu sendiri. Kasus bullying atau cyberbullying itu masih terjadi hampir di setiap negara. Bahkan guys ya, Indonesia sendiri itu masuk ke 5 besar daftar dengan kasus bully tertinggi di dunia. Bullying sendiri tuh jenisnya ada banyak guys. Ada yang menyerang mental, ada yang menyerang fisik, ada yang menindas dengan cara verbal maupun non-verbal. Mungkin sebagian dari kalian pernah ada yang jadi korban bullying. Sebenarnya ya, jujur aku sendiri pun pernah jadi korban bully. Itu pun terjadi saat aku masih di kelas SMA. Aku nggak ingat ya pastinya itu kapan. Cuman seingat aku aja nih ya, aku pernah jadi korban bully itu antara semester 2 mau naik ke kelas 3 SMA gitu guys. Dan aku pun butuh waktu belasan tahun buat ngilangin trauma itu. Bullying yang pernah aku dapetin dulu tuh memang nggak nyerang fisik ya, cuman itu tuh bener-bener nyerang mental aku banget. Sampai aku tuh susah gitu buat percaya lagi sama orang gitu. Dan aku juga jadi pribadi yang cukup lumayan jaga jarak sama orang yang baru aku kenal, atau yang tadinya deket sama aku pun masih tetap jaga jarak gitu guys. Tapi di sini aku nggak mau ceritain tentang kisah bagaimana aku dibully, terus gimana caranya aku bisa move on dari trauma masa lalu itu. Yang jelas aku tahu banget gimana rasanya jadi korban bully. Itu aku paham banget rasanya kayak gimana. Bukannya aku nggak mau ngasih tahu ya gimana caranya biar bisa move on untuk kalian yang pernah ngalamin jadi korban bully. Cuman yang jelas aku di sini nggak pengen buat inget-inget masa lalu, karena menurut aku itu udah pahit banget. Aku buat ngelupain itu aja udah susah gitu. Jadi aku nggak mau inget-inget kejadian itu lagi. Karena sebenarnya di sini aku tuh mau bahas beberapa kasus bullying paling tragis yang terjadi di beberapa negara. So, tanpa berlama-lama, kita ungkap kasusnya. Kasus cyberbully yang pertama ini tuh terjadi di Amerika Serikat, dan yang menjadi korban cyberbully ini bernama Megan Meier. By the way guys, Megan Meier ini tuh lahir di Missouri, Amerika Serikat pada November 1992. Megan itu tuh salah satu korban dari banyaknya korban cyberbullying yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Megan adalah seorang siswa SMP yang mengalami bully karena dia ini tuh punya badan gemuk. Jadi di sekolah dia tuh dikatain gendut gitu. Jadi ya semacam body shaming gitu guys. Tapi ini sih jatuhnya memang body shaming ya. Cuman menurut aku dilihat dari fotonya nih ya, dia tuh sebenarnya cantik kok. Ya kan? Dia tuh cantik gitu. Dan body shaming yang dialami ini tuh terjadi selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia tuh harus 3 kali pindah sekolah. Cuman pindahnya masih di sekitaran daerah tempat dia tinggal, jadi nggak jauh-jauh gitu loh. Nah, singkat cerita nih ya guys ya, dia kan udah pindah di sekolah baru, terus dia tuh berusaha keras berjuang buat nurunin berat badannya biar di sekolah baru ini nanti dia tuh nggak dikatain gendut lagi. Setelah berhasil, dia pun mulai nih membuat akun apa ya, kayak semisal room chat gitu, nggak tahu ya nama aplikasinya apa. Dia bikin akun di situ, terus akhirnya dia berkenalan sama seorang yang mengaku dia ini namanya Josh Evans yang tinggal di daerah sekitaran rumahnya, cuma dia ini homeschooling gitu. Dari perkenalannya dengan Josh Evans di aplikasi room chat ini, dia pun semakin lama semakin dekat sama Josh Evans karena dia merasa ya di sekolah barunya pun si siapa ya tadi namanya, si Megan ini tuh belum terlalu banyak punya teman. Jadi dia kayak masih berusaha buat membuka dirinya lagi gitu setelah dia dibully gitu kan. Nah, karena dia punya teman baru nih di room chat, meskipun dia belum tahu, cuman dia kayak ngerasa wah enak nih diajak ngobrol. Cuman di saat dia sering ngobrol setiap hari itu selalu chattingan sama si Josh Evans ini, dan dia mulai menceritakan tentang masa lalunya saat dia dibully. Tapi suatu hari tiba-tiba saja si Evans itu mengirimi pesan aneh yang berbunyi, sepertinya aku tidak mau berteman dengan kamu lagi karena kamu orang jahat. Udah gitu doang, dia cuma ngirim chat itu doang. Terus si Megan ini baca, dia sedih, dia nangis semalaman. Terus dia bertanya-tanya sebenarnya kenapa ya, ada apa gitu, apa yang salah sama aku gitu kan. Besoknya karena dia penasaran, dia buka lagi tuh room chatnya. Terus dia dapat notif, ternyata itu pesan chat dari Josh Evans. Josh Evans ini mengiriminya pesan lagi yang bunyinya, kamu orang jahat, semua orang membencimu. Nikmati saja sisa waktumu yang menyebalkan itu. Dunia sepertinya lebih baik tanpa kamu. Dasar
gendut gitu kan. Setelah Meghan ini dapat pesan kejam dari Josh Evan, dia pun langsung mengurung dirinya dan mengunci diri di dalam kamar. Terus beberapa saat kemudian, saat suasananya hening, ibunya itu mengetuk pintu kamarnya dan tapi nggak bisa gitu karena dikunci dari dalam. Akhirnya dia dobrak dan ibunya pun kaget karena Meghan ini sudah dalam keadaan di kamar mandi kamarnya si Meghan. Iya guys, dia memutuskan untuk dirinya di dalam kamar mandi. Iya guys, setragis itu kisah yang dialami si Meghan ini. Percaya atau enggak ya guys, sebenarnya body shaming itu tuh bisa nyakitin hati orang. Karena ada sebagian orang yang menganggap apa yang kalian lontarkan, apa yang kalian judge, apa yang kalian kata-katain ke mereka itu sebagai candaan. Tapi enggak semua orang terima itu sebagai candaan. Ada juga orang yang gimana ya, dia tuh gampang tersinggung gitu. Jadi mau kalian nganggap itu candaan, itu belum tentu candaan buat dia. Dia akan langsung sakit hati kalau kalian judge atau kalian body shaming ke dia gitu. Jadi saran aku, kalian harus hati-hati jaga omongan kalian. Gak semua orang bisa nerima ini candaan atau apalah kayak gitu intinya. Dan plot twistnya di sini aku mau kasih tahu kalian guys, si Josh ini tuh ternyata akun fake gitu. Jadi fake account yang sebenarnya tuh emang sengaja dibuat cuman untuk ngata-ngatain si Meghan Mayer ini. Dan kalian tahu nggak siapa sebenarnya di balik si Josh Evan ini? Dia tuh sebenarnya adalah Sarah Drew dan juga ibunya gitu loh. Terus sebenarnya siapa sih Sarah Drew ini? Sarah Drew ini tuh ternyata teman lama yang dulunya pernah ngebully si Meghan di sekolah lamanya si Meghan. Jadi sampai segitunya gitu dia nih segitu nggak sukanya gitu sama Meghan, sampai dia sudah pindah sekolah pun si Sarah ini masih tetap ngebully dia lewat cyberbullying ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, terus kenapa dong? Kenapa ibunya tuh bisa turut andil dalam kasusnya Meghan Mayer ini? Jadi ya guys ya, di saat Sarah itu membuat akun fake bernama Josh Evan, dia tuh menggunakan komputer ibunya. Ditambah ibunya pun tahu gitu sandi dari akun room chat yang dibuat anaknya ini. Dan parahnya lagi, mereka tuh saling bergantian buat ngechat ke si Meghan ini. Jadi ya otomatis mereka berdua itu kayak kerjasama gitu loh. Aku nggak tahu sih kenapa kok ada orang tua yang gimana ya, kok malah ngedukung gitu apa yang dilakuin sama anaknya. Harusnya kan sebagai orang tua tuh ya ngasih lah didikan ke anaknya kalau mana yang boleh, mana yang enggak, kayak gitu ya kan. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh malah sebaliknya gitu loh guys. Ada ya orang tua kayak gini. Aku nggak ngerti sih, ini sih sakit jiwa sini mereka sekeluarga nih, gila sih. Next, kasus selanjutnya ada Amanda Todd. Mungkin sebagian dari kalian nggak asing ya sama Amanda Todd ini, karena kasus ini tuh viral banget di tahun 2012-an. Kenapa viral? Karena Amanda Todd ini suka sekali membagikan video dia bernyanyi di akun YouTube-nya. Ya, karena sebenarnya cita-citanya si Amanda Todd ini ya memang dia pengen jadi penyanyi gitu. Amanda Todd, dia lahir pada 27 November 1996 di British Columbia, Kanada. Dia dikenal sebagai siswi SMP yang pendiam dan pemalu. Karena sifat introvertnya ini ya, dia tuh jadi susah gitu buat dapet temen, dan dia memang nggak terlalu banyak temen di sekolahnya. Tapi saat dia di depan kamera, dia pun bisa langsung action gitu. Kisahnya ini tuh berawal dari si Amanda yang mulai membuat akun di salah satu room chat gitu, yang mungkin kalau sekarang bisa dibilang semacam Bigo Live gitu lah guys ya, semacam Bigo Live ya, bukan beneran Bigo Live gitu. Nah di sini tuh dia mulai berkenalan sama banyak orang, dia chattingan sama orang-orang random, nggak cuma chattingan, dia bahkan kadang melakukan live video dan mengobrol sama orang-orang random gitu. Nah dari situlah dia berkenalan sama seorang pria yang nggak tahu namanya, kita kasih nama X gitu ya. Dia berkenalan sama pria X ini, terus pria X ini tuh memuji dia cantik, sempurna, dan sebagainya. Terus akhirnya ditanggepin dong sama Amanda Todd, yang memang saat itu tuh usianya masih 15 tahun, jadi masih lugu-lugunya, masih polos-polosnya gitu kan. Nah dari keseringan chat ini sama si pria X, dia tuh lama-lama kayak mulai ngerasa suka gitu kan sama si X ini. Sampai akhirnya si pria X ini tuh meminta si Amanda Todd untuk topless. Kalian tahu kan topless, telanjang bagian atasnya doang gitu loh, nunjukin ya ini gitu. Terus sama si Amanda Todd ya diturutin dong, dia kan masih nggak ngerti gitu, masih umur 15 tahun ya udahlah ikut-ikut aja, dia nggak mikir panjang efeknya apa ke dia gitu kan. Jadi ya udah gitu, tanpa dia sadari sebenarnya si X ini tuh saat Amanda melakukan topless, dia tuh men-screenshot dan bahkan diam-diam merekam adegan saat Amanda melakukan itu. Jadi ya akhirnya kan ini akan jadi bom waktu juga gitu buat si Amanda Todd. Singkat cerita, setahun kemudian tiba-tiba saja beredar sebuah foto
Bobsnya si Amanda ini di salah satu akun Facebook yang menamai dirinya sebagai Amanda Todd. Padahal itu sebenarnya bukan akun aslinya Amanda ya. Jadi orang ini tuh pakai namanya Amanda. Bahkan dia tuh kayak tahu gitu alamat di mana Amanda tinggal, nomor HP-nya, terus nomor HP keluarganya, orang tuanya, teman-teman di sekolahnya. Dia juga tahu si Amanda ini sekolah di mana. Dan itu benar-benar bikin Amanda kaget. Karena apa? Di saat dia bersekolah, foto profilnya ini tuh yang pakai nama Amanda itu tadi tuh merupakan foto ininya dia gitu kan. Terus ditambah lagi di story akun Facebook Amanda palsu ini dia mengatakan kalau hey siapapun boleh booking aku nih gitu. Ya otomatis di sekolah kan jadi banyak yang ngomongin dia gitu. Bahkan beberapa temennya, bahkan seniornya itu mengatakan kayak gini nih. Oh jadi ini ya si laki itu gitu. Jadi kayak semuanya tuh kayak ngata-ngatain dia gitu kan. Alhasil kejadian kayak gitu tuh langsung nyerang mentalnya Amanda dong. Gara-gara kejadian itu tuh setiap hari dia sekolah tuh rasanya kayak di neraka. Dia sering dipanggil pelacur lah, apalah segala macam kayak gitu. Bahkan dia tuh kayak sempat dikerjain sama seniornya buat, bisa nggak nih aku booking kamu kayak gitu kan. Nah terus dia pernah suatu saat tuh karena saking stresnya, depresinya dia minum pemutih tapi gagal karena dia berhasil dibawa ke rumah sakit dan selamat. Dari kejadian itu sekolah pun tahu kalau si Amanda ini pernah melakukan percobaan bunuh diri, bahkan teman-temannya juga tahu, dan itu malah semakin membuat teman-temannya itu makin menggila ngata-ngatain si Amanda ini. Akhirnya suatu ketika di tanggal 7 September 2012 si Amanda ini tuh membuat video tentang kisah dia dibully di channel YouTube-nya dengan judul My Story Struggling, Bullying, Suicide. Kalau kalian penasaran nih aku kasih lihat videonya. So, itu dia kisah dari Amanda Todd guys. Gimana menurut kalian? Coba komen-komen di bawah, hukuman apa sih sebenarnya yang pantas untuk si pembuli ini. Kita ke kasus yang terakhir ya. Di sini tuh kasusnya terjadi di Jepang dan korbannya ini sendiri adalah siswi SMP yang bernama Saya Hirose. Dan kejadian ini tuh sebenarnya belum lama terjadi guys, karena baru 2 tahun yang lalu gitu. Jadi tepatnya di Maret 2021. Saya Hirose ini sering mendapatkan intimidasi dari teman-temannya ini tuh karena dia dikenal sebagai siswi yang berprestasi dan juga cantik. Nah, jadi bagi kalian yang merasa kalau cantik itu bakal diperlakukan seperti ratu, kalian salah guys, karena nggak semuanya bakal diperlakukan seperti itu gitu. Contohnya kayak saya ini, justru karena dia terkenal cantik, udah gitu berprestasi, banyak yang iri sama dia dan pengen ngebuat dia tuh down gitu. Jadi secara langsung memang tujuan mereka membuli saya ini yang pengen ngebuat mental Hirose itu down. Bahkan si para pembuli ini tuh mengintimidasi si Hirose ini tuh terang-terangan gitu guys di depan guru. Jadi dia nggak peduli mau di situ ada guru kayak mau ada orang banyak kayak mereka ini tuh nggak peduli gitu loh. Dan si Hirose ini pun juga sering banget dikunciin di kamar mandi. Sebenarnya ya guys ya, guru-guru, hampir semua guru, bahkan semua teman-temannya tuh tahu gitu kalau si Hirose itu dibully gitu sama mereka-mereka ini. Cuman ya mereka nggak berani karena udah diancam sama si para pembulinya ini, khususnya teman-temannya ya. Jadi kalau semisal kamu mau ngebela atau nolongin si Hirose, kamu bakal dapat perlakuannya sama kayak Hirose. Jadi semuanya otomatis gak ada yang berani buat berteman sama si Hirose. Intimidasi terparah yang pernah dialami Hirose ini adalah si para pembulinya ini tuh memaksa Hirose buat telanjang. Terus para pembulinya ini tuh akan merekam terus ngefoto-fotoin saat Hirose melakukan adegan seksi gitu. Jadi Hirose tuh disuruh telanjang juga dipaksa buat beradegan seksi gitu. Nggak cuma sampai di situ aja guys, para pembulinya ini tuh menyebarkan foto sekaligus video saat Hirose melakukan adegan seksi itu di forum internet sekolah dan juga dibagiin ke grup-grup WhatsApp gitu.
Gara-gara fotonya ini kesebar, banyak yang mengatai dia sebagai gitu ya guys ya. Jadi malah justru para pembulinya ini tuh semakin bertambah, karena nggak hanya teman sekolahnya di kelas, tapi juga para senior ini tuh ada beberapa senior laki-laki yang ikut membuli dia dengan cara si Hirose saat Hirose ini dalam perjalanan pulang menuju taman di dekat rumahnya Hirose. Jadi mereka senior-senior ini tuh kayak nyegat tuh gimana sih ya? Kayak menghadang Hirose buat berhenti melipir ke taman yang agak sepi di dekat rumahnya Hirose, terus mereka bakal si Hirose secara bergantian. Cuman kebetulan saat kejadian itu terjadi di sana tuh dalam keadaan salju, karena kejadian ini tuh terjadi di Hokkaido ya guys ya, yang memang tempatnya itu bersalju gitu kan. Karena posisi di sana salju, terus ditambahkan otomatis kan nggak pakai apa-apa dong ya Hirose. Dia akhirnya hipotermia terus pingsan. Saat dia pingsan pun para pelaku ini tuh nggak peduli gitu, ngebiarin Hirose tergeletak gitu aja dah, terus mereka pergi gitu. Sampai malam hari pun ibunya tuh khawatir ya, ibunya Hirose tuh cemas gitu, kenapa kok Hirose ini nggak pulang-pulang, biasanya dia nggak pernah terlambat pulang. Terus akhirnya ibunya pun memutuskan buat keluar dari rumahnya buat nyariin si Hirose, tapi belum sampai dia datang ke sekolah atau ke rumah teman-temannya Hirose, ibunya ini kaget karena dia melihat si Hirose ini ada di pinggiran taman gitu dalam keadaan yang sudah setengah tertutup salju guys, dalam keadaan ya memang nggak pakai apa-apa gitu kan. Otomatis ibunya ini shock berat, dia menangis, dia nggak terima, dia lapor kejadian ini ke polisi. Dan esok harinya sekolah tempat Hirose belajar ini jadi rame banget, jadi banyak wartawan yang datang ke sana buat cari tahu kasus apa yang sebenarnya terjadi sama si Hirose ini. Awalnya pihak komite sekolah itu tuh kayak nutup-nutupin kasusnya Hirose ini, kayak mereka tutup mata, tutup telinga, aku nggak tahu kayak gitu kan, kayak nyangkal aja gitu, mungkin nggak mau nama baik sekolahnya ini tercemar. Tapi ibunya Hirose itu nggak nyerah gitu buat ngedapetin keadilan untuk kematian anaknya ini. Jadi akhirnya dia meminta banyak media massa untuk terus menggali sebenarnya apa yang terjadi sama Hirose, sampai akhirnya pihak komite sekolah pun mengadakan konferensi pers, dilihat dengan banyak media, dan mereka meminta maaf sama pihak keluarga korban. Pihak komite sekolah pun juga mengaku mereka ini sebenarnya tahu apa yang terjadi sama si Hirose ini, dan pihak komite sekolah juga sudah mendrop out para pelaku pembuli Hirose, dan diketahui kalau pelakunya ini tuh berjumlah 7 orang guys. Mereka adalah senior-seniornya Hirose. Oke guys, sebenarnya ada hal penting nih yang bisa kita ambil dari kasus para korban bully ini, kayak segimana pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, untuk ngasih tahu mereka gimana caranya buat ngomong yang baik ke orang, untuk tidak melakukan bully, atau gimana caranya biar ketika suatu saat nanti anak kalian itu mengalami atau bahkan yang jadi korban si bully itu sendiri. Jadi kayak ya kasihlah parenting yang bagus gitu ya buat mereka, ajarin mereka tentang bully itu lebih dalam lagi, mereka harus kayak gimana, apa yang boleh dilakuin, apa yang nggak boleh. Terus ini juga jadi pelajaran penting juga nih buat para pengajar di sekolah, khususnya para guru-guru ya. Kalau semisal udah ada nih tanda-tanda anak yang kira-kira oh dia kayaknya dibully nih, itu ya langsung cepet-cepet gitu kak, para guru ini harus aware gitu tuh buat melihat situasinya gitu, biar kejadian yang nggak diinginkan tuh nggak terulang lagi gitu loh. Jangan sampai kalian itu nutup mata kalian, nutup telinga kalian, sampai akhirnya ada korban jiwa gara-gara kasus bully itu sendiri gitu kan. Jadi ya kalau bisa dicegah itu malah lebih bagus daripada kalian harus membiarkan itu terjadi berlarut-larut sampai akhirnya ada korban jiwa. Kan yang rugi siapa gitu kan, pihak sekolah rugi, nama baiknya tercemar ya kan, sebagai pihak orang tua juga pasti bakalan sedih kehilangan anak mereka gitu. Apalagi bully itu kan juga bisa terjadi melalui internet yang biasa disebut cyberbullying ini ya. Jadi sebagai orang tua nih, ayo dong perhatikan anak-anaknya dalam menggunakan gadget, mana nih yang boleh ditonton buat anak-anak, mana yang enggak. Kalau misal ketahuan anak kalian menonton hal yang negatif, itu cepat-cepat kalian blok, terus lock dengan pakai sandi gitu, biar anak kalian tuh nggak nonton ini lagi gitu. Jadi ayo dong lebih diperhatikan lagi anak-anak kalian, oke? Karena di sini aku juga sebagai seorang ibu, aku juga punya anak gitu kan. So ya itu dia guys, beberapa kasus cyberbullying paling tragis yang pernah terjadi di beberapa negara. So
saranku tetap hati-hati, jaga omongan kalian, ingat mulutmu harimaumu ya, terus jempolmu juga harimaumu gitu. Tolong dong tulis komentar kalian di bawah gimana nih pendapat kalian tentang kasus bully atau cyberbullying yang masih terjadi di negara kita ini. Tulis komentar kalian sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka video aku, follow akun media sosial aku di bawah, dan dukung channel aku terus ya guys ya, dengan klik subscribe-nya, nyalain loncengnya biar kalian dapat notif kalau misal aku update video baru. Dan juga terima kasih banyak buat yang selama ini udah subscribe aku, ngedukung aku. Terima kasih banyak guys. I love you so much. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Hati-hati dan sampai jumpa.